Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan dengan produk dual, yaitu produk bakso Aci Made. Untuk kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Nama saya Elis dengan NIM 25131811064. lalu untuk anggota yang kedua adalah Nama saya Nada Pratiwi dengan NIM 25131811074. lalu anggota yang ketiga adalah Saya dengan Yuni Rahayu, NIM 2513181085. dan saya anggota keempat yaitu Irma Afriyanti dengan NIM 25131811093. Pada kali ini kami akan memaparkan produk jual yang kami tawarkan pada praktikum kewirausahaan, yaitu produk bakso Aci Made. Untuk praktikum ini berasal dari Teknik Industri kelas B Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun agenda yang akan kami paparkan pada kali ini yaitu ada 4 agenda. Yang pertama adalah deskripsi produk, berisi mengenai pengenalan produk bakso Aci Made. Lalu yang kedua adalah SWOT, berisi analisis SWOT dari produk bakso Aci Made. Lalu yang ketiga adalah BMC atau Business Model Canvas dari produk bakso Aci Made. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah aliran bisnis dari produk bakso Aci Made. Baik, kita langsung saja untuk deskripsi produk, berisi mengenai pengenalan produk, lalu harga jual, BEP produk, dan yang terakhir adalah empathy map. Produk bakso Aci Made ini merupakan makanan asal Garut, Jawa Barat, di mana bakso aci merupakan bakso yang terbuat dari tepung tapioka dan disajikan dengan hangat dan pedas. Untuk produk bakso Aci Made sendiri sudah ditawarkan melalui e-commerce. Yang pertama ada di marketplace yaitu Shopee dengan nama toko yaitu Bakso Aci 579. Sedangkan untuk media sosial yang kami gunakan adalah Instagram dengan nama username yaitu Bacimade. Produk Bakso Aci Made sendiri kami tawarkan dalam bentuk kemasan frozen food atau kemasan beku dengan isian topping yang beraneka ragam. Dan untuk pedasannya sendiri dapat disesuaikan dengan selera masing-masing konsumen. Selanjutnya adalah harga jual produk. Harga jual produk ini berisikan mengenai total dari biaya produksi ditambah dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Untuk biaya produksi sendiri berasal atau terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost, lalu dibagi dengan banyak produk pada satu kali produksinya. Untuk fixed cost sendiri sebesar Rp553.000, lalu untuk variable cost sebesar Rp523.000, dan banyaknya produk dalam satu kali produksi adalah 300 pieces. Sehingga biaya produksi untuk satu produk adalah sebesar Rp3.586, atau kami bulatkan menjadi Rp4.000 untuk biaya produksi pada satu pieces produk. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja terdiri dari Rp500 untuk satu produk yang dikalikan dengan 4 orang, sehingga biaya tenaga kerja adalah sebesar Rp2.000. Untuk biaya overhead-nya sendiri yaitu sebesar Rp1.000. Biaya overhead ini terdiri dari biaya listrik, lalu ada biaya air, dan biaya overhead lainnya. Sehingga untuk total dari modal yang dikeluarkan pada satu buah produk adalah sebesar Rp7.000. Sedangkan harga jual yang terdiri dari modal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan adalah modal sebesar Rp7.000, lalu keuntungannya adalah sebesar Rp6.000. Sehingga harga jual yang kami tawarkan adalah Rp13.000 untuk satu buah produknya. Lalu ada BEP atau Break Even Point yang merupakan titik balik impas pengembalian dari modal yang dikeluarkan. Untuk BEP ini terdiri dari rumus
fixed cost dibagi dengan harga jual per produk dikurangi variabel per banyak produknya. Untuk fixed cost sebesar Rp553.000 dibagi dengan Rp13.000 dari harga jual produk, lalu dikurangi variabel cost yaitu Rp523.000 dibagi banyaknya produk pada satu kali produksi yaitu 300 pieces. Sehingga didapatkan BEP yaitu sebesar 49,12 atau jika dibulatkan adalah sebanyak 49 cup atau 49 pieces penjualan untuk mendapatkan keuntungan dan juga titik balik modal yang telah dikeluarkan. Selanjutnya adalah empathy map, berisikan mengenai target konsumen yang kami tetapkan. Untuk produk bakso aci Made ini, empathy map untuk segi think and feel, yaitu makanan yang berkuah, lalu untuk makanan yang dapat mengenyangkan, dan juga memiliki varian rasa pedas serta cita rasa yang bersifat lokal. Sedangkan untuk here ini sendiri, konsumen dapat mendapatkan informasinya dari orang sekitar dan juga akan dapat mendengar atau mengetahui mengenai diskon atau promo yang kami tawarkan. Untuk C, berisi mengenai promosi yang kami lakukan melalui sosial media, lalu ketertarikan konsumen pada desain produk atau kemasan, lalu yang ketiga adalah pemerhatian atau memperhatikan informasi produk mengenai komposisi ataupun topping yang kami tawarkan. Sedangkan untuk stay and do, yang pertama adalah merekomendasikan pada orang sekitar, lalu yang kedua adalah melakukan review, dan yang ketiga adalah melakukan transaksi yang beragam. Untuk transaksi ini kami tawarkan dapat bersifat COD atau cash on delivery, ataupun dapat bersifat diantarkan delivery melalui jasa ekspedisi. Sedangkan untuk pain, yang pertama adalah perlunya waktu dalam produksi, yang kedua adalah adanya sistem pre-order, dan yang ketiga adalah tidak cocok untuk orang yang sakit lambung terutamanya. Untuk gain, yang pertama adalah meningkatkan pesanan, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat sebagai pekerja dari produksi bakso aci Made. Selanjutnya untuk SWOT akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, makasih Mak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strengths, yaitu terdapat cita rasa sesuai selera masyarakat Indonesia, harganya juga terjangkau, tahan lama, tanpa bahan pengawet, tingkat kepedasannya juga dapat disesuaikan, penjualan dapat dilakukan secara offline dan online, dan pengolahan produk tidak sulit. Selanjutnya yaitu ada weakness. Yang pertama, sistemnya dapat order, belum menggunakan desain kemasan, dan belum memiliki brand. Selanjutnya yaitu ada opportunities. Yang pertama yaitu cocok dengan selera masyarakat Indonesia sehingga mudah untuk dipasarkan. Yang kedua itu banyak peminat yang menjadi reseller, serta variasi produk mudah dikembangkan. Selanjutnya juga ada threats. Yang pertama yaitu ada banyaknya pesaing yang muncul produk bakso aci, mudahnya produk untuk ditiru, banyaknya pesaing dengan harga lebih rendah, dan yang keempat itu perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi market. Selanjutnya di sini ada SO, yaitu gabungan dari street dan opportunities. Yang pertama ada SI, S5, O1, dapat mengembangkan varian rasa berdasarkan selera masyarakat Indonesia. Yang kedua S2, S3, S4, S6, O2, yaitu keunggulan dapat dijadikan sebagai motivasi pemasaran produk. Dan yang ketiga yaitu ada S7, O3, kemudahan pengembangan produk. Selanjutnya di sini ada WO, yaitu gabungan dari weakness dan opportunities.
Yang pertama itu ada W1, O3, perlu adanya stok untuk variasi produk yang paling diminati konsumen. Yang kedua ada W2, W3, S1, yaitu perlu pengembangan brand agar dapat dikenal oleh konsumen, bukan hanya dari rasanya saja. Selanjutnya di sini juga ada ST, yaitu gabungan dari street dan treats. Yang pertama ada S2, T3, perlu adanya penyesuaian harga kembali agar dapat bersaing dengan kompetitor. Dan yang kedua ada S1, S7, T1, T2, yaitu perlu mengembangkan produk dengan ciri khas tersendiri agar tidak mudah ditiru. Yang ketiga ada S6, T4, adanya pemasaran dan promosi secara bertahap untuk menarik banyaknya konsumen. Selanjutnya di sini ada WT, yaitu gabungan dari weakness dan traits. Yang pertama ada W2, W3, T4, yaitu bisnis perlu memiliki brand sebagai ciri khas yang dapat dikenali konsumen. Dan yang kedua yaitu ada W1, T1, perlu diadakannya strategi produksi baru agar tidak kalah dengan pesaing. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Yuni. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang BMC, yaitu bisnis model kanvas dari produk bakso Aci Made. Next. Jadi di dalam bisnis model kanvas ini terdapat 9 poin. Berikut penjelasan dari 9 poin yang ada pada bakso Aci Made ini. Di sini ada customer segment, di mana customer segment ini tuh adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis dari bakso Aci ini. Di sini ada geografi di Jawa Barat, demografi pelajar sekolah, mahasiswa-mahasiswi dan pekerja, psikografinya penyuka makanan pedas, dan perilaku konsumennya itu menyukai kuliner instan. Selanjutnya di sini ada value proposition. Value proposition ini tuh menentukan keunggulan produk dan apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh produk bakso Aci tersebut. Nah, di sini value proposition-nya itu ada citra rasa sesuai dengan lidah Indonesia, terus menu bakso Aci yang lengkap, dapat delivery order, dan selanjutnya tanpa bahan pengawet dan promo yang menarik. Selanjutnya di sini ada channels. Channels ini tuh saluran bagaimana kita dapat menyampaikan produk sampai hingga kepada konsumennya. Jadi melalui penggunaan channels ini kita dapat menyampaikan value proposition-nya kepada customer segmennya. Di sini ada Instagram atau media sosialnya dan kios atau warung. Selanjutnya di sini ada customer relationship. Customer relationship di sini itu di mana penjual menjalin ikatan dengan pelanggannya dan perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke produk yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Di sini kita bisa melihat bahwa customer relationship-nya itu ada di WA, WhatsApp Business, dan direct message pada Instagram. Dan selanjutnya di sini ada revenue stream. Revenue stream ini bagian yang paling vital di mana organisasi itu memperoleh pendapatan dari pelanggan. Dan di sini bisa kita lihat sendiri bahwa revenue stream itu adalah modal pribadi, penjualan bakso Aci, sistem bagi hasil dari kerjasama. Dan selanjutnya di sini ada key research. Key research di sini daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan atau produk bakso Aci ini untuk mewujudkan value proposition-nya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa key research-nya itu ada pekerja terampil dan fasilitas, dan di sini ada lokasi strategis. Selanjutnya di sini ada key activities. Key activities ini tuh semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnisnya yang berkaitan dengan sebuah produk. Seperti itu, di mana kita bisa lihat sendiri bahwa key activities-nya itu adalah memproduksi bakso Aci, menjual bakso Aci, menyediakan bahan baku. Dan selanjutnya di sini ada key partnership. Key partnership ini posisi yang sangat bermanfaat untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Nah, posisi partner ini kunci untuk kita bisa mengetahui nih efektivitas dari si produksi bakso Aci tersebut. Di sini ada supplier bahan baku tepung, supplier bahan baku bumbu, pemasok bahan baku berkualitas. Selanjutnya di sini terakhir ada cost structure, di mana cost structure ini tuh mengelola biaya secara efisien. Di sini ada biaya penyediaan alat pengelola bakso Aci, biaya penyediaan bahan baku,
persiapan warung atau kios, dan biaya pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nada Pratiwi. Ya, terima kasih, Elis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran bisnis dari produk bakso Aci Made. Next. Alur proses bisnis ini berupa flowchart yang menggambarkan proses pemesanan bakso aci dimulai dari hingga sampai ke konsumen. Yang pertama, konsumen akan memesan produk melalui admin pemasaran atau marketing, sehingga admin tersebut akan memproses pendataan produk sehingga menghasilkan data produk yang akan disampaikan ke bagian produksi. Lalu bagian produksi yang telah mendapatkan data produk tersebut akan memproses pembuatan produk bakso aci tersebut. Lalu hasil produksinya itu akan akan dilakukan pengemasan. Nah, setelah proses pengemasan, produk tersebut akan dikembalikan lagi ke admin pemasaran untuk diproses pengiriman melalui jasa ekspedisi atau COD hingga sampai ke konsumen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke rekan saya, Irma. Mengenai produk bakso Aci Made. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.